best of me now, best of me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya SBC, Strategi Basic Candlestick, yang membahas candlestick dengan teknikal. Oke, selamat pagi, selamat beraktivitas untuk abang-abang dan kakak-kakaknya. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan dilindungi dari bahaya, dan dilancarkan rezekinya dan dimudahkan semua urusannya. Amin. Oke, sesuai permintaan abang-abang dan kakak-kakaknya, kita langsung masuk ke market ya. Maaf, di sini saya akan tidak, maksudnya gini ya, saya akan menjelaskan sedikit ya tentang pembahasan masalah hukum positif negatif, sinyal konfirmasi dan sinyal yang tidak terkonfirmasi. Oke. Jadi seperti ini ya Kang ya. Jadi seperti ini. Nah, di sini kita akan bahas yang namanya positif negatif. Oke. Di sini ada yang namanya informasi kenaikan dan di sini informasi penurunan. Oke. Kita kalau dapat informasi kenaikan dan informasi penurunan, yang pertama kita pahami tren. Trennya sedang terbentuk apa? Apakah uptrend atau ke downtrend ataukah sideways? Oke. Nah, jadi kita lihat. Nah, di sini kan jadi semi up tapi sideways ya. Oke. Nah, biasanya kalau semi up tapi sideways, dia cenderung menjalankan si konfirmasi ya. Oke, menjalankan si konfirmasi. Jadi seperti itu ya Kang ya. Oke, jadi nah, oke, kita akan bahas sedikit ya. Di sini informasi penurunan. Di sini kenaikan, di sini kenaikan, di sini penurunan, di sini. Kita dulu ya. Nah, di sini penurunan, di sini kenaikan, di sini kenaikan, penurunan, penurunan, penurunan. Oke. Nah, jadi kalau ada hukum positif negatif seperti ini, banyak ya, ada naik turun, naik turun, naik turun, dia biasanya cenderung trennya kan terjadi yang namanya sideways ya kan ya. Yang terjadi namanya sideways. Nah, jika jadi seperti ini, jika di trend sideways cenderung dia menjalankan si konfirmasi. Nah, jika di trend up atau trend down cenderung dia akan menjalankan si informasi. Jadi seperti itu ya. Dia lebih menjalankan si informasi. Nah, misal seperti ini nih, kita mendapat sinyal kenaikan ya, konfirmasi penurunan. Nah, kalau kita lagi malas, kita langsung bidik buy. Buy-nya di mana? Buy-nya di candlestick yang ini. Durasi 3 sampai 4 menit. Kalau kita malas nunggu koreksi. Nah, kalau kita lagi enggak malas nunggu koreksi, kita bisa OP di sini. Nah, OP-nya durasi berapa? 2 sampai 3 menit. Dan di sini hasilnya, atau di sini hasilnya di sebelahnya gitu ya. Jadi seperti itu untuk pembahasan hukum positif negatif ya. Jadi intinya kalau kita menemukan hukum positif negatif ya, alangkah baiknya kita lihat tren. Trennya sedang terjadi apa? Apakah sideways, apakah downtrend, ataukah semi sideways, semi up atau semi down. Jadi seperti itu ya. Nah, jadi kita tunggu dulu. Kita tunggu dulu, kita tunggu. Nah, di sini kan ada yang namanya kenaikan ya. Karena di bawah sumbu tekanan. Nah, di sini penurunan. Oke, kenaikan sudah terjadi, kita bisa ambil sell. Jadi seperti itu. Karena apa? Dia pasti akan menjalankan si informasi. Nah, dia pasti akan menjalankan yang ini karena itu belum dijalankan. Nah, jadi seperti itu. Kita lihat ya. Kita lihat. Kita lihat. Jadi aku di sini nggak bakal OP. Jadi hanya menjelaskan, semoga bisa dipahami dan bisa dimengerti. Nah, kalau kita malas menunggu OP-nya gitu ya. Kita malas menunggu OP-nya, kita maksudnya? Kita bisa langsung OP gitu. Kita langsung bisa OP dari sini, hasilnya durasinya 3 atau maksudnya 3 sampai 4 menitan.
Jadi seperti itu. Nah, jadi ketika kita mendapatkan informasi penurunan, ya, dikonfirmasi penurunan, nah, oke, biasanya dia akan naik dulu. Jadi begitu. Jadi ini namanya hukumnya positif, positif, positif atau negatif, negatif. Jadi seperti itu. Nah, kalau informasi seperti itu cenderung dia akan menaik dulu gitu, Bang. Oke, semoga bisa dipahami ya. Nah, untuk sinyal dan konfirmasi, jika sinyalnya turun, konfirmasinya itu naik semua, kita ikut konfirmasi, jangan ikut sinyal. Jadi sinyal ini adalah gosip. Jadi seperti itu. Jadi sinyalnya adalah gosip. Nah, untuk widih konfirmasi itu dari candle keberapa sih? Nah, jadi seperti ini. Konfirmasi. Ingat ya. Yang di sini udah maksimal banget ya. Maksimal banget ya. Itu konfirmasinya. Nah, kalau konfirmasi hadir di candle ke-6 atau di misal informasi C1 ketemu C1 lagi. Nah, kita bisa durasi OP bisa jangka panjang. Jadi seperti itu ya. Bisa jangka panjang ya. Nah, jadi untuk abang-abang dan kakak-kakaknya mohon dipahami, mohon disimak baik-baik videonya ya. Nah, jadi begini Kang. Oke, di sini kan informasi penurunan. Di sini ini sumbu tekanan apa dorongan yang bawah? Itu. Ini kan sumbu tekanan yang bawah nih cuma lemah ya. Jadi informasi itu atau konfirmasi itu untuk sekarang carilah yang pasti-pasti ya. Cari yang pasti-pasti, yang jelas-jelas gitu carinya. Jangan yang apa? Jangan yang diragukan kita OP gitu. Jadi jangan seperti itu. Nah, jadi kita itu tekanan itu hanya miliknya siapa? Tekanan itu miliknya bearish. Jadi tekanan itu posisinya di atas, bukan di bawah. Oke. Jadi tekanan itu miliknya bearish di atas, bukan di bawah. Oke. Jadi seperti itu. Nah, kita kan tadi di sini mendapatkan informasi kenaikan. Lemah, konfirmasi kenaikan, ya kan? Nah, kita kan sekarang menunggu koreksi kan. Yang menentukan koreksi adalah indikasi. Yang mana? Yang ini. Coba dibaca. Ada enggak yang menginformasikan kenaikannya? Ada enggak yang menginformasikan penurunannya? Kenapa di candle ini turun? Karena di sini dia turun. Berarti dia akan turun dulu. Seperti itu. Jadi kalau kita bermain teknikal ya. Nah, jadi intinya poinnya gitu ya. Kita itu setelah mendapatkan konfirmasi, kita perhatikan si indikasi. Misal konfirmasinya di sini. Indikasi berarti ada 3. Nah, kita cari indikasi itu dominan kemana. Dominan mendukung si konfirmasi sama informasi atau dominan malah sebaliknya. Jadi seperti itu prinsipnya ya, alurnya. Nah, jadi seperti itu. Jadi makanya kalau abang-abang dan kakak-kakaknya pas terjun di binari atau di forex itu sama aja, kita itu menunggu mana itu konfirmasi. Bagus-bagus kalau kita memahami yang namanya SNR, support dan resisten, itu lebih bagus gitu ya. Jadi seperti itu poin-poinnya. Nah, kita lihat nih hasilnya nih. Kita kan tadi mendapatkan informasi kenaikan. Kenaikan kan lemah, kenaikan. Terkonfirmasi kenaikan. Berarti kita menunggu yang namanya koreksi. Ya kan? Koreksi kan maksimal 3 candle. Nah,
Kenapa di sini dia udah naik, gitu kan? Yang dibaca yang ini. Jadi yang menentukan koreksi itu berapa candle, yang ini 2 indikasi. Itu yang menentukan si koreksi. Ini kan yang pertama informasinya naik, yang ini turun. Ya kan? Cuma dia jalanin turunnya dulu, dia baru naik. Nah, seperti itu. Berarti yang dapat poin pentingnya itu berarti sinyal sama konfirmasi didukung satu indikasi dan ini hasilnya. Paham ya? Jadi seperti itu intinya. Jadi kita itu harus pelan-pelan. Videonya simak baik-baik. Jangan di skip-skip. Oke. Jadi seperti itu. Nah, kita tunggu lagi. Oke, kita menunggu. Nah, kita kalau mau cari sinyal itu atau informasi itu wajib dari bearish, jangan dari bullish. Emang bullish pun pasti terjadi, cuma banyak PHP-nya. Tak seperti bearish. Bearish itu walaupun lemah pasti dijalankan. Beda sama bullish gitu. Nah, kenapa di sini dia turun? Kenapa di sini dia turun? Karena dia menjalankan yang ini. Nah, di sini kan informasinya turun. Konfirmasi turun. Ya kan? Konfirmasinya turun. Di sini. Betul nggak konfirmasinya turun? Nah, kita lihat yang mana? Indikasi. Oke. Aku jelasin. Kita lihat yang mana? Kita mendapatkan informasi penurunan. Oke. Indikasinya mana? Indikasi ini. Ya kan? Di indikasi, di sini dia naik, di sini dia naik. Dan di sini dia turun lemah, berarti di sini dia naik. Makanya dia naik dulu, baru turun. Seperti itu poinnya. Jadi banyak naiknya, bukan banyak turunnya. Ya. Jadi kalau yang menentukan si koreksi itu berapa candle, kadang satu periode ya dari indikasi. Kenapa dia langsung naik tadi? Ya kan? Ya karena sinyal yang ini, konfirmasinya didukung ini. Dan indikasinya cuma satu. Makanya dia langsung naik. Terus turun. Jadi seperti itu poinnya. Oke. Nah, jadi pelan-pelan dipahami videonya. Diulang-ulang gitu ya. Nah, di sini kita mendapatkan candlestick untuk membalikan tren. Oke, kita perhatikan. Ini kan tadi trennya kan semi up kan. Oke, di situ dia udah terwujud yang namanya candlestick pembalikan tren atau kata orang-orang namanya haram jadul gitu ya. Nah, ini dia candlesticknya. Oke. Jadi kalau kita sedang trend up, trennya up, lahir candlestick yang seperti ini, kita hati-hati untuk open posisi buy ya. Oke, kita hati-hati untuk open posisi buy-nya. Nah, ditambah lagi sama ini, kita hati-hati untuk open posisi buy. Oke, di sini bakal naik ini. Yang ini bakal jadi hijau dulu. Kemungkinan. Cuman, ada cumannya. Kita perhatikan ya. Kita lihat di sini bakal jadi hijau, cuman ada cumannya. Oke. Kita tunggu ya, kita tunggu. Kita cari-cari lagi aja. Kita bahas-bahas teknikal, oke? Kita cari-cari. Nah, kalau abang-abang dan kakak-kakaknya paham support dan resisten itu lebih bagus.
Di sini kan trennya sedang up kan? Trennya up, cuma semi. Oke. Mana SNR tertingginya? Nah, ini kita garis. Ini kan kita jadikan SNR tertinggi. Nih. Oke. Biarkan dulu dia mengejar SNR, tapi kita sudah mendapatkan informasi penurunan. Ya. Di sini kita mendapatkan informasi penurunan. Walaupun lemah. Kita tunggu dulu. Setelah dia menyentuh SNR baru kita bisa OP. Jadi seperti itu. Nah, SNR-nya di mana? Di atas kan? Kita tunggu. Jadi aku nggak bakal OP. Aku hanya menjelaskan. Semoga bisa disimak baik-baik. Nah, di sini kan dia belum menyentuh kan? Cuma dia udah meninggalkan sumbu yang panjang di atas. Berarti dia ada penolakan dari atas. Nah, di sini kan? Nah, di sini dia pasti turun. Kemungkinan yang sekarang berjalan dia pasti turun. Nah, candlestick ini nih. Berarti sinyal yang ini dua sudah terkonfirmasi sama ini. Oke, sudah terkonfirmasi. Kenapa aku bilang sudah terkonfirmasi? Karena di sini naik, tapi nggak punya harga. Jadi candlestick ini mengkonfirmasi yang ini. Oke, jadi biarkan dia naik dulu. Biarkan dia naik dulu. Baru ntar kita bisa ambil open posisi. Oke, kita tunggu ya. Apakah betul gitu ya. Nah, kita lihat. Kita lihat hasilnya. Oke, kita lihat hasilnya. Di sini juga sudah terkonfirmasi. Di sini konfirmasinya 2 penurunan. Dan di sini informasinya. Dan di sini indikasinya. Oke. Nah, jadi kenapa dia terbentuk candlestick hijau? Aku jelasin. Di sini kan indikasi kenaikan. Ya kan? Cuman lemah, tapi bodinya agak kuat, gitu ya. Makanya dia menghabiskan dari di sini tenaganya. Kita tunggu ya. Kita nunggu gitu, kita nunggu. Kalau di sini terbentuk merah, nah berarti kita udah bisa open posisi untuk open posisi sell. Karena sinyal yang ini sudah terkonfirmasi. Didukung terbentuknya resist di sini. Jadi seperti itu poinnya. Oke? Kita tunggu. Jadi alangkah baiknya menunggu. Nah, ini untuk bahasan positif negatif gitu ya. Nah, di sini kan udah lahir yang namanya positif negatif. Di sini sinyalnya turun, konfirmasinya naik. Ya kan? Sinyalnya turun, konfirmasinya naik. Kita tunggu nih. Cuman dia turunnya pasti di depan. Turunnya di depan. Kalau enggak di sini turunnya paling di depan, pokoknya di depan aja. Oke, kita lihat lah ya. Kita lihat, tunggu hasilnya. Nah, jadi lumayan berat juga kalau melawan tren sedang seperti ini nih. Oke, lumayan berat. Kita tunggu, cari-cari dulu SNR tertinggi. Oh, ternyata jauh, dia sudah jauh nih, sudah jauh. Jadi kita itu harus
Cari open posisi itu yang bagus lah intinya. Cari-cari open posisi itu yang bagus. Jangan asal-asalan. Jadi alangkah baiknya menunggu sinyal-sinyal yang jelas gitu ya. Nah, di sini kan udah ada nih positif negatif nih. Di sini naik, di sini turun. Berarti di candle ini akan turun. Jadi untuk menguji kekuatan, kita alangkahnya berlatihnya di demo dulu. Di demo dulu untuk menguji kekuatannya. Jadi seperti itu. Jadi untuk menguji kekuatan di demo atau di turnamen. Nah, kalau di turnamen kan itu sama kan, seperti di real analisa kita itu masuk atau enggaknya gitu. Jadi seperti itu. Nah, ya kan? Kenapa turunnya cuma sedikit? Nah, kita lihat apakah informasinya kuat. Ya kan? Jadi tunggu walaupun kecil-kecil, yang penting dia turun gitu. Makanya kita harus pintar-pintar cara open posisi. Nah, kalau kita mau menunggu, misal kita ambil yang ini, sinyal turun. Ya kan? Konfirmasi, koreksi. Jadi seperti itu. Oke, kita kan ambil sinyal dari sini turun. Konfirmasi turun. Di sini naik kan berarti mendukung turun. Di sini kita koreksi. Nah, kita bisa ambil. Jadi setelah konfirmasi kita nunggu koreksi bagusnya. Oke. Nah, di sini dia naik. Konfirmasi turun. Sini naik, sini naik. Di sini dia bakal naik. Lihat ya. Kita lihat, kita lihat. Karena apa? Di sini terbentuk yang namanya positif negatif. Positif negatif trennya bakal terjadi konsolidasi. Nah, paling dia sampai sinilah area kita OP itu. Oke, kita lihatin. Sini positif negatif ya. Biasanya dia terbentuk yang namanya sideways dia. Kita tunggu perhatikan. Jadi, aku kasih kuncinya nih. Setelah informasi, misal di C1, konfirmasi di C4 atau C5. Nah, biasanya dia terjadi itu di candlestick 9 sampai 13 candlestick udah maksimal ya. Itu udah maksimal. Maksimalnya segitu biasanya ya. Jadi satu sinyal, satu konfirmasi itu terjadinya 2 periode. Ya, 2 periode. Jadi seperti itu. Nah, kita lihat nih. Di sini kan sinyal konfirmasi. Ya kan? Udah berapa candlestick? Di sini 5. 5 lagi 3, 5, 6. Di sini 6, di sini 9, di sini 13. Jadi poinnya seperti itu dan seperti itu terus biasanya. Jadi kalau tidak terjadi di situ, dia pasti terjadi di depannya gitu.
Nah, kenapa Bang di situ longsor? Perhatikan yang ini. Sini dia turun, sini dia turun, ya kan? Sini naiknya lemah, sini naiknya lemah, di sini dia turun, di sini udah apa? Udah mulai kebimbangan, di sini ada naik. Nah, di depan pasti dia akan naik. Kemungkinan dia akan menyentuh SNR dulu di bawah. Oke, kita tunggu ya. Kemungkinan dia akan menyentuh SNR dulu yang bawah ini. Nah. Nah, kan? Di sini dia bakal naik nih. Oke, kita tunggu, kita tunggu. Jadi mohon disimak videonya baik-baik, jangan di skip-skip. Dan untuk abang-abang dan kakak-kakaknya yang mau gabung bersama saya di grup saya, tapi nggak gratis ya, ada maharnya. Soalnya kan saya juga harus ngoceh-ngoceh, ya harus bimbing juga, pakai pikiran juga gitu. Ya intinya itu yang mau aja gitu, tapi yang nggak mau ya juga nggak apa-apa gitu ya. Nah yang mau gabung bisa DM langsung ke saya ya. Semoga video kali ini bisa membantu abang-abang dan kakak-kakaknya. Bisa yang masih pemula bisa apa? Bisa lebih memperdalam lagi tentang basicnya gitu ya, cara-caranya. Jadi seperti itu poin-poinnya. Oke. Dia mulai membandel nih. Penasaran dia mau menyentuh area support dulu. Oke, kita tunggu, kita tunggu. Oke, kita tunggu kan. Nih, di sini kan ada informasi penurunan. Di sini kenaikan. Di sini penurunan. Berarti di sini ada positif, negatif. Jadi positif negatif ini satu warna beda bentuk. Nah, ini beda bentuk. Ya kan? Satu warna beda bentuk. Jadi kita bisa langsung open posisi karena trennya sedang downtrend gitu. Bisa langsung open posisi apa? Open posisi sell. Kenapa langsung bisa langsung open posisi sell? Karena kita ini trennya sedang down. Karena sinyal sudah terkonfirmasi. Jadi seperti itu. Nah, kalau dia di situ naik, naiknya kuat apa enggak? Ya karena dampak dari sini. Informasi kenaikan, konfirmasikan ini positif positif. Biasanya kalau positif positif, dia itu 80% dia koreksi dulu. Nah, mana koreksinya? Ya ini koreksinya. Jadi seperti itu ya. Nah, mohon disimak baik-baik videonya. Jika video saya ini membantu, saya mohon dukungannya, bantu like-nya, komennya, subscribe-nya, dan share-nya ya.
Oke, jangan di skip videonya. Jadi simak baik-baik gitu Bang ya. Oke, kita menunggu nih. Oke, sambil menunggu saya akan menjelaskan tentang candlestick 5 sifat 2 arah ya. Nah, misal candlestick bearish. Kita bahas bearish ya. Jadi bearish ini kan sifatnya kan turun. Ya kan? Untuk sifat dasarnya kan turun bearish ini. Nah, jika bearish ini botak, sifatnya itu turun. Dan satu lagi, dia masih bingung. Bingungnya karena apa? Bingungnya itu karena dia itu botak gitu. Jadi kalau botak itu semacam seperti Marubozu ya. Seperti Marubozu itu kita bingung, dia itu bingung. Jadi arahnya kan untuk sifat dasarnya kan bearish itu turun kan. Nah, untuk arahnya dia masih kebingungan. Karena yang menentukan arah dia itu ya dari indikasi sama si konfirmasi. Nah, jika candlestick ini memiliki sumbu di bawah, oke, kalau hukum sumbu bearish ya, hukum sumbu bearish dorongan itu kan penerusan dan reversal, berarti dia sudah memiliki dua sifat, sifat naik sama sifat turun, ya kan? Nah, kalau kita dikasih ada lagi sumbu di atas, sumbu tekanan seperti ini, sumbu tekanan, berarti dia memiliki satu sifat, yaitu sifat penurunan. Makanya candlestick ini dibilang turun. Berarti kita udah punya berapa sifat? Punyanya 1, 2, 3, 4, 5 kan? Nah, kenapa itu ada tanda tanyanya? Jadi yang tanda tanya itu yang menentukan adalah si konfirmasi dan indikasi. Jadi didukung enggak dia penurunannya sama si konfirmasi dan indikasinya. Jadi seperti itu ya Bang ya. Mohon bisa diputar-putar ulang videonya ya. Oke, kita masuk lagi ke market. Itu pembahasannya sedikit aja. Nah, di sini kita kan mendapatkan informasi kenaikan. Di sini penurunan, ya kan? Berarti sinyal sudah terkonfirmasi. Di sini kenaikan. Makanya dia langsung naik. Dan di sini juga naik. Di sini turun. Nah, jadi seperti itu Bang. Kalau kita mau cari itu kalau pasti. Nah, kenapa ini langsung naik? Lihat, ini adalah candlestick yang kuat nih. Sumbu arah ada enggak setengah body? Nah, sumbu bawah kan itu sumbu kekuatan kan lebih dari body kan. Nah, makanya itu kuat dan terus didukung. Dia sudah di area SNR. Oke. Nah, kalau di situ dia turun lagi, wajar. Karena apa? Di sini informasi penurunan. Konfirmasi penurunan. Di sini koreksinya naik, di sini dia naik. Makanya dia naik. Ntar dia akan menjalankan penurunannya, gitu ya. Kita tunggu nih, penurunannya kuat nggak? Kita tunggu hasilnya ya. Kita tunggu. Nah, kita tunggu. Oke. Apakah kuat informasinya? Di sini konfirmasinya lemah. Dan di sini ada yang namanya SNR kuat. SNR kuat seperti apa? Nah, ini. Support kuat. Jadi support kuat itu merah, hijau, hijau. Nah, jadi support kuat ini di sini dia sudah terbreakout ya. Nah, itu. Di sini terdapat support kuat. Nah, ini namanya support gagal nih.
Support gagal. Karena apa support gagal? Dia dibatalin lagi sama si bearish. Jadi resist dibatalin lagi sama si bullish dan akhirnya dia terbentuk bullish. Ini namanya support yang kuat nih. Oke kan? Kalau sinyalnya lemah, konfirmasinya lemah, dia bablas dulu ke atas. Kemungkinan dia nyari resist dulu baru dia akan turun. Itu baru kemungkinan. Kenapa lagi? Oke, ini baru kemungkinan. Kemungkinan dia menuju resist yang ini dulu, baru ntar dia akan turun. 39 betul. Jadi nggak semerta-merta seperti ini bang, ya, nggak semerta-merta seperti ini. Kita mendapatkan informasi penurunan, konfirmasi penurunan, kita langsung OP di sini, chase, sell, alhasil dia terbang, loss, nyalahin aja ke YouTube, bang kok aku loss. Nah seperti itulah kebanyakan itu. Karena apa? Jadi nggak bisa langsung terjadi seperti itu gitu. Didukung enggak gitu sama indikasi, didukung enggak gitu sama indikasinya. Ya kalau nggak mendukung indikasinya ya berarti dia bablas gitu. Makanya aku selalu bilang simak baik-baik gitu ya. Ya diulang-ulang videonya, basicnya, dasar-dasar basicnya dipahami, dipelajari gitu. Jadi kita itu jangan terfokus kepada PDF gitu. Alangkah baiknya kita bisa buat PDF sendiri gitu. Jadi seperti itu. Oke, di sini dia turun. Karena sudah di batas atas nih. Ya kan, dia sudah sejajar. Sudah sejajar. Malah nggak nyampe dia. Oke, aku mau coba nih OP. Karena aku akan coba OP ya. Sebentar dulu ya, kita tunggu. Aduh, ada panggilan masuk nih. Oke, kita tunggu. Kita tunggu ya. Aku akan ambil buy, coba dapat nggak nih. Wah, akun demonya habis. Oke, kita tunggu hasilnya ya. Jadi semoga dan mudah-mudahan abang-abang bisa dipahami, bisa dicerna baik-baik video yang saya share ini. Oke, dipelajari pelan-pelan ya bang ya, dipelajari, dipahami pelan-pelan videonya, disimak baik-baik videonya ya bang ya. Oke, kenapa saya OP buy bang? Oke, kenapa saya OP buy? Karena di sini dia sudah tidak kuat turun bang. Nah, aku tahu kesimpulannya apa. Karena sumbu ini adalah sumbu penolakan dari candlestick bullish. Dia mau jadi bearish ditolak sama bullish. Hasil apa dia naik. Oke bang. Jadi poinnya seperti itu. Di sini pun dia akan naik. Oke, kita lihat ya hasilnya nih. Bakal jadi candlestick hijau. Hijau, pokoknya hijau bang, hijau. Tapi nggak tahu hijaunya segede gimana bang. Atau malah jadi merah ya, nggak tahu juga. Waduh, sinyalnya. Duh. Ini gagal nih sinyal bang.
Oke Bang, malah ke reset. Jadi maaf ya Bang ya, ada gangguan sedikit nih sinyal. Oke, ya kan jadi hijau kan ya Bang ya. Nah, oke Bang. Karena video kali ini saya sudah terlalu panjang, mohon abang-abang dan kakak-kakaknya selalu putar-putar video saya. Bila bermanfaat, bisa abang-abang dan kakak-kakaknya bantu like, komen, dan subscribe-nya ya. Jika tidak bermanfaat, video saya ini bisa buang jauh-jauh. Oke, bila saya ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Semoga kita bisa sukses bersama ya Bang ya. Amin. Amin ya robbal alamin. Pahami videonya, pahami basic candlesticknya ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses terus untuk subscriber SBC. Oke Bang. Bye-bye.